Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up all Indonesian English student? Back with me again, Agus Gunawan in my learning YouTube channel. Today we will learn about how to ask and give information showing cause and effect. Hari ini kita akan belajar bagaimana meminta dan juga memberikan informasi menunjukkan sebab akibat. Fokus pembelajarnya adalah ekspresi yang menunjukkan sebab akibat. Tentu saja dengan grammar atau tata bahasa berupa connectors atau conjunction, kata penghubung seperti because of, due to, thanks to, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas ini di monitor right after this one. Baiklah, langkah pertama kita akan membahas apa itu cause and effect beserta perbedaan antara keduanya agar tidak tertukar. Mari kita perhatikan dua kalimat berbeda dalam satu baris berikut ini. Kalimat pertama, our teacher was ill. Kalimat kedua, we had to put off the exam. Yang berarti adalah guru kita sedang sakit, kita harus menunda ujiannya. Kedua kalimat tersebut terlihat seakan-akan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Namun sesungguhnya kedua kalimat tersebut saling keterkaitan, hanya saja belum terikat secara sempurna. Kalimat pertama adalah sebab, sementara kalimat kedua adalah akibat. Tidak ada akibat jika tidak terjadi sebab. Dengan kata lain, kita harus menunda ujian jika gurunya sakit. Begitupun sebaliknya, dikarenakan gurunya sakit, sehingga menyebabkan ujiannya harus ditunda. Semudah itulah membedakan antara sebab dan akibat. Ingat, penyebab terlebih dahulu, kemudian terjadilah akibat. Selanjutnya, kita susun kedua kalimat tersebut agar lebih mudah dipahami, serta lebih mudah untuk disampaikan, dengan menyatukan kedua kalimat tersebut dengan kata sambung. Dalam hal ini kita sebut sebagai konektor. Perhatikan dua contoh kalimat berikut ini. Kalimat pertama, our teacher was ill, therefore we had to put off the exam. Guru kita sedang sakit, maka dari itu kita harus menunda ujiannya. Contoh kalimat kedua, we had to put off the exam because our teacher was ill. Kita harus menunda ujiannya dikarenakan gurunya sedang sakit. Seperti yang dapat kita saksikan, kedua contoh tersebut terdengar lebih baik dibandingkan dengan dua contoh kalimat pertama. Itu disebabkan karena kita menambahkan suatu konektor untuk masing-masing kedua contoh kalimat tersebut, yaitu therefore dan juga because. Konektor atau conjunction ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan, tujuan, urutan, dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan fokus membahas penggunaan konektor dalam kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Terdapat beberapa konektor dalam bahasa Inggris yang akan kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, konektor atau conjunction yang diikuti oleh sebuah kalimat lengkap. Conjunction pertama adalah because, yang berarti adalah karena. Conjunction ini paling sering kita gunakan dan biasanya ditempatkan mengikuti main clause atau klausa utama. Sebagai contoh, everybody likes her because she is very kind. Kalimat pertama, everybody like her, adalah kalimat yang lengkap, bertindak sebagai klausa utama, biasa juga disebut dependent clause atau kalimat yang tidak mampu berdiri sendiri. Dalam konteks kalimat sebab akibat, everybody like her merupakan kalimat akibat yang disebabkan oleh kalimat selanjutnya. Kemudian diikuti oleh conjunction because sebagai konektor. Selanjutnya diikuti kalimat she is very kind sebagai independent clause atau kalimat yang mampu berdiri sendiri. Selanjutnya conjunction berupa as dan since. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu saat atau ketika. Namun terdapat perbedaan di mana conjunction since lebih formal dibandingkan as. Keduanya sering diletakkan pada awal kalimat seperti pada dua contoh berikut. As I was very tired, I went to bed early. Ketika saya merasa sangat lelah, saya beristirahat segera. Kalimat kedua, since you are not interested, I won't tell you about it. Semenjak kamu tidak tertarik, saya tidak mau menceritakan kepadamu tentang ini. Kata as dan since pada dua kalimat tersebut berfungsi sebagai conjunction. Kedua conjunction tersebut biasanya juga digunakan sebagai penghubung untuk keterangan waktu. Terakhir adalah conjunction for, yang berarti karena. For menyatakan bahwa alasan yang disampaikan untuk sebagai renungan. Conjunction for tidak pernah ditempatkan di awal kalimat.
Conjunction ini juga sangat formal karena sering digunakan dalam teks literatur. Contohnya adalah, we listen eagerly, for he brought news of our families. Kita mendengarkan dengan sangat serius, karena dia membawakan berita tentang keluarga kita. Itulah beberapa conjunction yang diikuti oleh kalimat lengkap. Selanjutnya adalah kelompok kedua, conjunction yang diikuti oleh sebuah kata benda, frasa kata benda, kata ganti atau pronoun, dan atau sebuah gerund. Gerund adalah kata kerja yang berimbuhan akhir ing. Yang pertama dari kelompok ini adalah conjunction because of, yang berarti dikarenakan. Contoh kalimatnya, everybody likes her because of her kindness. Semua orang menyukainya karena kebaikannya. Bisa kita lihat, because of mengikuti sebuah noun atau kata benda berupa kindness. Berikutnya adalah due to dan owing to. Due to merupakan kata sifat yang diikuti oleh kata benda dan kata ganti. Sementara owing to adalah kata keterangan yang biasanya melengkapi kata kerja. Jadi keduanya berbeda ya. Contohnya, the cancellation of the game was due to heavy rain. The cancellation merupakan kata benda, sehingga conjunction yang cocok adalah due to. Contoh kedua, the game was cancelled owing to heavy rain. Was cancelled adalah kondisi atau kata keterangan, maka diikuti dengan conjunction owing to. Owing to bisa juga diganti oleh because of sehingga menjadi the game was cancelled because of heavy rain. Kemudian ada conjunction on account of. Untuk cari aman kita bisa menggunakan conjunction ini karena memiliki arti yang sama dengan due to, because of, dan juga owing to. Sebagai contoh, the game was cancelled on account of heavy rain. Terakhir adalah conjunction thanks to, yang berarti terima kasih kepada, untuk menyatakan rasa terima kasih atas beberapa alasan, baik itu terima kasih secara tulus dan juga sebagai sarkas atau sindiran. Contohnya, thanks to my fitness coach, I'm now much stronger and healthier. Ini berarti speaker merasa terbantu oleh pelatih fitnessnya, dan ini memiliki konotasi yang positif, dalam arti rasa terima kasih yang tulus. Contoh kedua, thanks to my little brother, my phone is broken. Ini mengindikasikan bahwa handphone dari speaker telah hancur karena adiknya. Ini berarti kata terima kasih yang disampaikan mengandung sindiran dan memiliki konotasi yang negatif. Itulah dia beberapa konektor beserta penjelasan dan fungsinya masing-masing. Terakhir, sebagai tips, bagaimana kita membedakan antara because dan because of. Because ditulis sebelum kita membuat kalimat lengkap. Sementara because of ditulis sebelum kita membuat sebuah kata benda, sebuah frasa dalam artian dependent clause. Because of ini juga bisa diganti dengan due to. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama adalah because it was raining, school was cancelled. Perhatikan kalimat it was raining. Ini merupakan complete sentence. Sementara complete sentence kedua berada di belakang kalimat sebagai akibatnya. Dikarenakan ini complete sentence, maka digunakan conjunction because. Contoh kedua untuk because of adalah because of the rain, school was cancelled. Perhatikan kata the rain, ini merupakan noun atau kata benda, sehingga digunakan conjunction because of. Untuk lebih memahami perbedaan antara because dan juga because of, mari kita coba perhatikan contoh-contoh lain berikut ini. John moved to Bogor because the weather is good there. Perhatikan kalimat John moved to Bogor. Ini merupakan kalimat lengkap. Kemudian diikuti oleh konektor because dan diakhiri dengan kalimat lengkap lain sebagai penyebab dari kepindahan John ke Bogor ya. Selanjutnya, John moved to Bogor because of the good weather. Perhatikan kata good weather ini merupakan frasa kata benda sehingga digunakan konektor because of. Contoh lainnya, due to her hard work, Lilian was promoted to assistant manager. Perhatikan kata her hard work, ini merupakan frasa kata benda, sehingga digunakan konektor di awal due to. Kemudian diikuti oleh kalimat lengkap lain, Lilian was promoted to assistant manager. Ini sebagai akibat dari kerja keras Lilian. Contoh terakhir, because she worked so hard, Lilian was promoted to assistant manager. Digunakan konektor because karena diikuti oleh kalimat lengkap she worked so hard dan diakhiri dengan kalimat lengkap lain Lilian was promoted to assistant manager sebagai akibat dari kerja keras Lilian.
Oke, that's it for today. I think it's enough. Mudah-mudahan kalian paham dan juga bisa melatih mengaplikasikannya saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum, like dan share videonya juga. Remember, learning English isn't just about skill, it's all about how to see the wider world. Thank you one more time for watching this video. Agus Gunawan sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.